Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi bersama Teacher Ivo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk persiapan ujian akhir semester mata pelajaran biologi untuk kelas 10 SMA. Oke, kita langsung masuk nomor soal yang pertama. Kingdom Plantae atau tumbuhan dan Kingdom Animalia secara umum memiliki banyak perbedaan. Berikut ini perbedaan ciri yang tepat di antara kedua kingdom tersebut adalah A. Plantae prokaryotik, Animalia eukaryotik. Nah, ini salah ya. Kalau dia Plantae itu selnya sudah eukaryotik atau sudah memiliki membran pembungkus inti. Nah, kalau prokaryotik itu merupakan sel yang belum memiliki membran intinya. Kelompok mana dia? Hanya kelompok kingdom Monera saja nanti. Oke, yang B, multiselular untuk Plantae, Animalia uniselular dan multiselular. Ini salah ya, kalau Animalia itu sudah multiselular. C, Plantae memiliki dinding sel, benar. Animalia bergerak aktif, benar. Yang D, memiliki klorofil untuk Plantae, benar. Animalia memiliki pembuluh angkut, salah ya. Pembuluh angkut itu untuk kingdom Plantae. Yang E, Plantae heterotrof dan Animalia autotrof. Ini kebalik ya, Plantae harusnya autotrof dan Animalia heterotrof. Berarti jawabannya yang C. Oke, soal yang kedua, seorang siswa mengambil objek dari tempat lembab. Terlihat seperti tumbuhan kecil, memiliki rizoid, berbatang dan berdaun sederhana. Gametofit berbentuk mangkok, berkembang biak dengan spora. Tumbuhan tersebut merupakan, berdasarkan ciri-cirinya, hidup di tempat yang lembab, seperti tumbuhan kecil, memiliki rizoid, batang dan daunnya sederhana, dan ciri khususnya gametofit berbentuk mangkok. Ini merupakan ciri dari lumut hati. Oke, kita lanjut nomor 3. Berikut ini adalah bagan metagenesis tumbuhan paku. Metagenesis merupakan proses pergiliran keturunan gametofit dan sporofit. Secara berurutan nomor 1, 2, 3, dan 4 untuk melengkapi bagan metagenesis tumbuhan tersebut yang tepat adalah sporofit. Nah, sporofit nanti akan berkembang menjadi spora. Spora nanti akan berkembang menjadi protalium. Kemudian protalium ini nanti akan berkembang menjadi generasi gametofitnya, yaitu antheridium dan achegonium. Yang tepat jawabannya adalah 1 spora, habis itu protalium nomor 2, berarti yang C. Oke, kita lanjut. Soal yang keempat, beberapa jenis tumbuhan lumut memiliki nilai manfaat bagi manusia, terutama pengobatan. Berikut ini adalah manfaat Sphagnum sp sebagai obat adalah. Nah, biasanya Sphagnum ini sering ditanyakan manfaatnya secara umum. Nah, manfaatnya secara umum itu adalah sebagai bahan bakar dan bahan pembuatan pembalut. Nah, kalau untuk obat itu bisa digunakan sebagai obat mata dan kulit. Itu jawabannya yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar struktur tubuh Pteridophyta berikut ini. Dari gambar tersebut, pernyataan yang benar mengenai nama bentuk tubuh Pteridophyta dan bagian yang ditunjuk adalah, berdasarkan gambarnya ini merupakan generasi gametofit. Yang mana gambar A itu merupakan antheridium yang nantinya akan menghasilkan sel spermatozoid. Yang B itu gambar achegonium, ini karena soal yang teacher scan itu soal fotokopi jadi kurang jelas ya. Yang B itu merupakan gambar achegonium yang nantinya akan menghasilkan sel ovum. Berarti yang tepat jawabannya A, generasi gametofit, A-nya antheridium. Nah, ya benar. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 6. Nah, ini merupakan salah satu gambar siklus hidup tumbuhan lumut. 1 itu merupakan sporofit, 2 itu juga sporofit dewasa, yang mana nanti di atasnya itu ada sporangium dan ada tangkainya. Kemudian gambar nomor 3, cerpen besar ya. Nah, gambar nomor 3 ini karena juga di scan hasil fotokopi jadi kurang jelas ya. 3 itu merupakan gambar antheridium atau sel
gametofit jantan yang nanti akan menghasilkan sel spermatozoid. Yang nomor 4 itu merupakan archegonium. 5 itu merupakan spora yang dilepaskan. Oke, yang ditanya adalah pernyataan yang benar mengenai bagian yang ditunjuk gambar adalah sebagai berikut. A, nomor 1 gametofit salah ya, nomor 1 itu sporofit. Yang B, nomor 2 sporofit memiliki sporangium. Nah, benar. Nomor 2 itu sporangium. Nomor 2 itu sporofit yang memiliki sporangium. Yang C, nomor 3 archegonium. Nah, terbalik ya. Nomor 3 itu antheridium dan nomor 4 itu archegonium. Nomor 5 protonema menghasilkan spora. Nah, salah ya. Nomor 5 itu gambar spora yang dilepaskan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 7. Equisetum sp merupakan salah satu spesies dari Equisetops atau paku ekor kuda yang dikenal sebagai scoring russus atau amplas. Berikut ini adalah alasan yang paling tepat sehingga Equisetum dapat digunakan sebagai bahan penggosok karena kalau dia sebagai bahan penggosok itu karena di dalam dinding sel dari Equisetum itu terdapat silika, jadi keras sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan ampas. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, nomor 8. Berikut ini adalah nama beberapa tumbuhan yang terdapat di hutan sekolah. Nomor 1 pakis haji, melinjo, ketapang kencana, alang-alang, damar, dan pinus. Yang termasuk tumbuhan gimnosperme adalah gimnosperme itu merupakan tumbuhan yang bijinya tidak dilindungi oleh daun buah atau karpel. Nah, sedangkan nanti kalau tumbuhan yang bijinya dilindungi oleh daun buah dan atau karpel itu disebut dengan angiosperme. Yang mana saja dia termasuk gimnos? Pakis haji, melinjo, damar, dan pinus. Yang ada nomor 3 dan 4-nya salah. Berarti jawabannya adalah yang A. 1, 5, dan 6. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 9. Endosperma atau triploid 3N adalah cadangan makanan bagi embrio dalam masa awal pertumbuhannya. Endosperma berasal dari peleburan antara. Nah, kalau endosperma ini dia berasal dari peleburan antara inti sperma 2 yang sifatnya haploid dengan inti kandung lembaga sekunder yang sifatnya diploid, sehingga nanti mereka bersatu akan membentuk endosperma. Sedangkan nanti kalau inti sperma 1 jika dia melebur dengan ovum, inti sperma 1 sifatnya haploid, ovum haploid, nanti itu akan membentuk zigot atau diploid. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah triploid endosperma, berarti jawabannya yang tepat adalah yang D, inti sperma 2 yang bersifat haploid dengan inti kandung lembaga sekunder yang sifatnya diploid, sehingga nanti dia menjadi triploid. Oke, soal 10. Hasil identifikasi tumbuhan yang habitatnya di padang pasir didapatkan bahwa batangnya menyimpan air atau sukulen, daunnya berbentuk sisik atau rambut atau berbentuk duri tempel. Tumbuhan tersebut dikelompokkan ke dalam divisi yaitu, ini termasuk tumbuhan kaktus ya. Kaktus itu termasuk tumbuhan dikotil, familinya Cactaceae. Coba kita cek, yang A gimnosperme salah, yang B angiosperme kelas monokotil salah, yang C gimnosperme kelas Cicadinae salah, dia bukan gimnosperme. Yang D angiosperme kelas Cactaceae. Angiospermenya benar, divisinya kelasnya Cactaceae. Nah, kelas Cactaceae itu familinya ya, berarti salah. Berarti jawabannya adalah yang E, angiosperme kelasnya dikotil. Oke. Sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Salah dan kurang teacher mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.